Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Hani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Keuangan saya dengan dosen Bapak Dermawan SEMM. Oke, apa itu rasio likuiditas dan bagaimana cara menghitungnya? Rasio likuiditas merupakan sebuah tolak ukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Pahami pentingnya rasio ini untuk manajemen biaya finansial bisnis Anda. Rasio likuiditas adalah salah satu alat penting dalam analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah perusahaan dapat mengubah aset-asetnya menjadi uang tunai untuk membayar utang yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas yang sehat mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas atau aset yang mudah dicairkan untuk memenuhi kewajiban tanpa harus menjual aset tetapi atau mencari pinjaman tambahan. Beberapa jenis rasio likuiditas yang umum digunakan adalah current ratio dan quick ratio. Current ratio membandingkan total aset lancar dengan total utang lancar, sementara quick ratio membandingkan aset lancar dikurangi persediaan dengan total uang lancar. Persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan quick ratio karena seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi uang tunai dibanding dengan aset lancar lainnya seperti kas atau piutang. Untuk memahami lebih lanjut tentang rasio likuiditas, manfaat, jenis, hingga cara menghitungnya, simak penjelasan berikut. Tujuan rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo, atau pada saat ditagih semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin baik kemampuan sebuah perusahaan membayar utang jangka pendeknya, alias utang tersebut lancar. Hal ini dapat membuat pengelolaan keuangan perusahaan lebih efisien. Manfaat analisis rasio likuiditas: satu, pengusaha dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat muncul kebutuhan yang mendesak. Dua, pengusaha dapat mempermudah para nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Tiga, rasio likuiditas menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menjanjikan. Jenis, rumus, dan cara menghitung likuiditas. Satu, current ratio atau rasio lancar adalah rasio likuiditas paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancarnya dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Baris aset lancar adalah kewajiban lancar bisa ditemukan pada neraca perusahaan. Rasio likuiditas ini dapat dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rumus current ratio: aset lancar dibagi kewajiban lancar, rasio lancar. Dua, quick ratio, rasio cepat. Quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling liquid. Untuk diketahui, aset cepat adalah aset lancar yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari. Rumus quick ratio: rasio cepat sama dengan uang tunai ditambah piutang ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Tiga, cash ratio, rasio kas. Cash ratio atau rasio kas, rasio dihitung dengan membandingkan cash flow dengan tagihan yang saat ini harus dibayar. Cash flow adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan atau setara kas, yaitu surat berharga, tagihan terisuri, dan lainnya. Rumus cash ratio: rasio kas sama dengan uang tunai ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Oke, baik. Di sini kita bisa lihat contoh soalnya, teman-teman, untuk rasio likuiditas. Next, pengertian rasio solvabilitas, tujuan dan rumusnya. Rasio solvabilitas adalah kemampuan bisnis mengembalikan utang pada kreditur baik dalam jangka pendek atau panjang. Kenali jenis rumus solvabilitas. Berapapun nominal dan jangka waktunya, setiap perusahaan pasti memiliki utang, mulai dari utang pada supplier hingga utang jangka panjang seperti dividen saham. Solvabilitas adalah istilah bisnis untuk menyebut seberapa mampunya perusahaan membayar utang-utang yang dimilikinya. Setelah membahas apa itu solvabilitas, sekarang kita akan membahas beberapa tujuan. Kenapa perhitungan solvabilitas diperlukan, yaitu diantaranya: satu, meringkas kondisi finansial perusahaan pada kreditur.
2. Menilai kemampuan bisnis membayar bunga. 3. Memberi informasi kesehatan neraca. 4. Estimasi total pinjaman saat jatuh tempo pembayaran. Next. Jenis rasio solvabilitas. Setelah membahas apa itu solvabilitas dan tujuan perhitungannya, kali ini kita akan membahas beberapa jenisnya. Selengkapnya tentang jenis rasio solvabilitas adalah sebagai berikut. 1. Debt to asset ratio. 2. Debt to equity ratio. 3. Leverage ratio. Debt to capital ratio. Rumus rasio solvabilitas dan cara menghitung beserta contoh soalnya. 1. Debt to ratio. Rumus solvabilitas untuk DE rasio sangat sederhana, yaitu total hutang dibagi dengan total aset perusahaan. 2. Debt to equity ratio. Rumus solvabilitas rasio hampir mirip dengan DA rasio, hanya berada di akumulasi ekuitasnya saja. 3. Debt to capital ratio. Sementara itu, rumus solvabilitas DC atau leverage ratio sedikit berbeda dengan DA atau DE rasio. Jika ingin mencari tahu DC rasio, Anda perlu membagi total hutang dengan total kekayaan, baik yang didanai hutang maupun ekuitas. Tidak ada batas maksimum untuk DC rasio, tapi semakin rendah nominalnya semakin baik. Oke, contoh soalnya ada di bawah. Bisa kita lihat semua ya teman-teman. Masuk ke pengertian rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas menurut Sheherman 2015 adalah pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit khususnya bagi shareholder yang mengeluarkan modal untuk membeli aset satu perusahaan. Jika aset tidak dikelola dengan baik, akibatnya akan menimbulkan biaya beban dan memakan profit yang diperoleh. Begitu juga sebaliknya, aset yang digunakan secara efektif akan menghasilkan keuntungan yang optimal sehingga dapat mengontrol beban. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan hutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. B. Untuk menghitung rata-rata penagihan hutang, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. C. Untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. D. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau beberapa penjualan yang dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan working capital turnover. E. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. F. Untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Jenis rasio aktivitas dan rumusnya. 1. Total asset turnover. Jadi alat ini untuk mengukur kemampuan dana yang telah diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan. Rumusnya itu rasio perputaran aset total sama dengan penjualan atau harga pokok penjualan dibagi total aset rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan penjualan dan sebaliknya. 2. Di sini ada rasio perputaran aset tetap dengan rumus rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan atau harga pokok penjualan dibagi aktiva tetap. Terus yang ketiga, rasio perputaran aktiva lancar, itu rumusnya rasio perputaran aktiva lancar sama dengan penjualan harga pokok penjualan dibagi aktiva lancar. Nah, di sini teman-teman ada contoh soal tentang rasio aktivitas, bisa kita lihat sama-sama. Oke, kesimpulannya, rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas adalah rasio digunakan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti tagihan dan utang. Rasio ini menjadi perhatian para kreditur jangka pendek. 2. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan terus beroperasi di masa depan. Rasio ini juga disebut sebagai rasio manajemen utang. 3. Rasio aktivitas mengukur aktivitas perusahaan dan menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio ini membantu investor dan analisis keuangan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.